Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, selamat berjumpa dengan saya, Kusnul Khotimah, guru SDLPB Negeri Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Semoga kita senantiasa sehat dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu guru hebat, pernahkah Bapak dan Ibu guru hebat bertanya pada diri Bapak dan Ibu sendiri, bagaimana seharusnya kita dapat memberikan pembelajaran yang bermakna terhadap peserta didik kita? Tentunya pernah, bukan? Pembelajaran yang bermakna tentu pembelajaran yang diidam-idamkan oleh setiap pendidik. Pembelajaran yang bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi-informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan terhadap struktur kognitif peserta didik. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan ini bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, yang mana artinya proses belajar itu sendiri terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami secara langsung apa yang dipelajarinya. Hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan orang atau guru menjelaskan materi. Ada banyak pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru atau pendidik untuk menciptakan iklim pembelajaran di kelas yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bermakna itu sendiri. Kurikulum Merdeka dilakukan dalam rangka pemulihan belajar melalui pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sehingga kurikulum ini membantu terwujudnya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas tinggi yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka adalah melalui pembelajaran yang berorientasi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap siswa. Beragam model pembelajaran yang bervariatif dapat dilakukan guru untuk membuat pembelajaran yang bermakna serta melibatkan siswa secara aktif sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa. Langkah atau kegiatan yang mengarah pada timbulnya pembelajaran bermakna dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik peserta didik, melainkan diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar peserta didik. Yang kedua, topik yang dapat dipilih dan dipelajari oleh peserta didik didasarkan pada pengalaman yang relevan. Yang ketiga, metode mengajar yang dapat digunakan harus membuat peserta didik terlibat secara aktif atau terlibat langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan. Yang keempat, dalam proses belajar perlu diprioritaskan kesempatan anak untuk aktif dalam kegiatannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pada siswa berkebutuhan khusus tunarungu yaitu metode Sahambarat. 1 hari paham 1 bahasa isyarat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik tunarungu. Praktik Sahambarat 1 hari paham 1 bahasa isyarat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang merupakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran ini dapat diintegrasikan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama,
yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh setiap pendidik di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Praktik saham barat diterapkan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tunarungu. Mulai dari kegiatan pagi, pembiasaan praktik baik, senam, dan juga menyanyikan lagu isyarat untuk setiap peserta didik. Yang kedua, kegiatan permainan celengan kata. Permainan celengan kata dirasa mampu memberikan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan kosakata atau berbahasa peserta didik tunarungu. Kegiatan saham barat, 1 hari paham 1 bahasa isyarat, telah dilakukan dan dipraktikkan secara nyata oleh peserta didik tunarungu. Demikian adalah praktik baik pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang, yang merupakan praktik baik saham barat, 1 hari paham 1 bahasa isyarat. Saya Kusnul Khotimah mengucapkan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.